إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه اتقوه تفوزوا وتسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة فإن تقوى الله عز وجل وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan bahagia, niscaya kalian akan selamat, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan sukses di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa kepada Allah adalah wasiat, pesan penting dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluknya dari generasi pertama sampai terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar senantiasa kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan selalu rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, serta Allah Subhanahu wa taala membesarkan ganjaran pahalanya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya kemudahan dari urusan-urusannya. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, tahrimu adhiyatil muslimin. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah keharaman menyakiti kaum muslimin. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Tauhid kepada Allah bukan hanya sekedar berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada orang mati. Tauhid kepada Allah bukan hanya sekedar seseorang tidak percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang pawang hujan, atau yang semisalnya. Tetapi tauhid kepada Allah adalah al-khudu' wal-dhullu tamul mutlaq ma'a ghayatil mahabba lillahi wahdah la syarikalah. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan secara mutlak kepada Allah disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah, tiada sekutu bagi Allah. Iman bukan hanya sekedar seseorang meyakini Allah ada, Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, tiada sekutu bagi Allah. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Akan tetapi tauhid dan iman mencakup melaksanakan hak-hak Allah dan juga hak-hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertauhid termasuk di dalam pengamalan sebenar-benar tauhid adalah orang-orang yang sangat memperhatikan hak-hak kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum muslimin tanpa ada kesalahan dari mereka, maka sesungguhnya dia telah melakukan kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Berdasarkan ayat ini, surat Al-Ahzab, bahwa menyakiti kaum muslimin bukan dari iman, bukan dari tauhid. Menyakiti kaum muslimin termasuk dari dosa besar. Menyakiti kaum muslimin termasuk di dalam ayat ini adalah alladzi la yabi' ala bai' akhi, seorang yang menyakiti kaum muslimin dengan cara dia membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain, sudah mau akad, ternyata dia
mendahului orang yang sudah lebih dahulu daripadanya. Termasuk menyakiti kaum muslimin. Alladhi yakhtubu ala khitbati akhi. Seorang yang melamar. Seorang perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Termasuk menyakiti kaum muslimin dalam segala hal. Menyakiti kaum muslimin dengan lisan, dengan tulisan, dengan tangan, dengan kaki, bahkan dengan isyarat. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hasbuka min safiyyati kadza." Wahai Rasulullah, kenapa engkau dengan Safiyah? Safiyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Dia adalah orangnya seperti ini, mengisyaratkan bahwa Safiyah orangnya pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad qulti kalimah law mujizat bima'il bahri lamajazathu." Sungguh dengan isyaratmu tersebut engkau sudah berucap dengan sebuah ucapan. Kalau seandainya ucapanmu tersebut dicampur ke dalam air lautan, maka niscaya air lautan akan berubah saking buruknya, walau hanya dengan isyarat, apalagi dengan lisan, terutama di zaman sekarang dengan tulisan, menyakiti kaum muslimin. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Berdasarkan ayat tadi, bahwa menyakiti kaum muslimin adalah dosa besar dan dosa besar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, ahli tafsir, habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa. Beliau berkata, dosa besar adalah apabila dikerjakan maka diancam oleh Allah dengan laknat, diancam oleh Allah dengan murka, diancam oleh Allah dengan siksa, diancam oleh Allah dengan neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, siapa saja yang menyakiti kaum muslimin, maka dia akan diumumkan oleh Allah untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, wali-waliku adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka sungguh aku telah umumkan peperangan dengannya. Di dalam hadis ini terdapat ancaman keras bagi orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, yaitu berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan menang orang yang berperang dengan Allah. Yang ada adalah dia akan benar-benar terhina. Wa man yuhinillah fala mukrima lahu. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang memuliakannya. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Seorang yang menjaga agar tidak menyakiti kaum muslimin, maka dia akan sangat besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang marra fi tariqin, dia berjalan di sebuah jalan, kemudian dia mendapati ghusnu syauk, dia mendapati ghusnu syajarah, ranting dari pohon. Kemudian orang tersebut berkata, la unahhiyanna hadza la yu'dzil mu'minin. Sungguh aku akan hilangkan gangguan ini dari jalan kaum muslimin. Jangan sampai ranting pohon ini mengganggu kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fabihi udkhilal jannah, maka
dengan hanya menghilangkan gangguan di jalan kaum muslimin, dengan hanya menghilangkan ranting pohon dari kaum muslimin yang dikhawatirkan menyakiti kaum muslimin, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Jaga tanganmu, jaga lisanmu dari menyakiti kaum muslimin. Karena orang-orang yang benar-benar muslim hakikatnya adalah tidak menyakiti kaum muslimin, baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sebenar-benar Islam adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari kotor lisannya, dari buruk tangannya. Hati-hati di zaman yang begitu mudah seseorang mengucapkan laknat, sumpah serapah, berkata-kata kasar, berkata-kata keji, berkata-kata kotor, sudah menjadi natural di tengah kaum muslimin. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Bukanlah orang yang beriman suka mencaci, suka melaknat, suka berkata kasar, suka berkata kotor. Wahai kaum muslimin, meskipun seseorang ahli ibadah, akan tetapi dia menyakiti kaum muslimin, maka dipastikan dengan keadilan dari Allah, dia akan diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang seorang perempuan yang ahli ibadah, yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha, banyak puasa, banyak salat, walakinnaha tu'dhi jiranaha, akan tetapi dia mengganggu, menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha finnar," sesungguhnya dia di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, minimal seorang muslim hendaknya dia menjadikan 3 hal di dalam dirinya. Yang pertama, kalau seandainya tidak bisa melapangkan keadaan seorang muslim, tidak bisa bersedekah, tidak bisa memberi makan kepada yang lapar, tidak bisa melunaskan hutang orang yang berhutang, maka janganlah dia memberikan kegelisahan kepada kaum muslimin. Kalau seandainya seseorang tidak bisa berbuat baik kepada kaum muslimin, minimal dia tahan keburukan dirinya dari mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Kalau seandainya dia tidak bisa untuk memberikan ilmu kepada kaum muslimin, maka janganlah dia membodoh-bodohkan kaum muslimin. Intinya khutbah ini, hati-hati dari menjelekkan kaum muslimin, dari menghina kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasul, ketika beliau ditanya, ayyul imani afdal, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Rasulullah,
kalau seandainya aku tidak bisa melakukannya, apa yang aku harus lakukan? Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Hendaknya engkau menolong orang lain atau engkau berbuat baik kepada orang lain. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tidak bisa menolong orang lain, tidak bisa bersedekah, apa yang aku harus lakukan? Takuffu syarraka 'anin nas fahuwa sadaqatun ilaika minka. Maka hendaknya engkau menahan keburukanmu dari orang lain. Sesungguhnya itu adalah sedekah dari dirimu atas dirimu. Sudah miskin, maka janganlah mengganggu kaum muslimin, tetapi hendaknya dia menjaga diri dari berbuat buruk kepada kaum muslimin, karena itu adalah sedekah untuk dirinya sendiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الرضا لا سقط بعده أبدا، ونسألك الحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين والشهداء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. اهزم اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. يا رحمن يا رحيم يا لطيف، أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة بخاصة برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma rzuqhumul istiqlal wa hurriyah. Allahumma rzuqhumul istiqlal wal hurriyah. Allahumma rzuqhumul istiqlal wal hurriyah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qawiyyu ya Aziz. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tardah, wa minal amali bi kitabik wa ittiba'i sunnatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Presiden kami Prabowo hafizahullah agar senantiasa menegakkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan kepada beliau pendukung-pendukung yang senantiasa saleh, yang senantiasa baik, menunjukkan kepada jalan yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imana. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.